Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Fatmasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab statistika. Nah, dalam statistika itu ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu data dan pengumpulan data. Yang kedua, membaca dan menyajikan data. Yang ketiga yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu data dan pengumpulan data. Nah, pengertian data. Dalam suatu penelitian akan diperoleh catatan baik yang berupa angka atau bilangan maupun catatan yang lain. Nah, catatan yang diperoleh tersebut sering disebut dengan data. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan mendata seluruh populasi dalam statistika. Dapat dilakukan sampel dari bagian kecil dari populasi. Nah, karena sampel itu dapat mewakili seluruh populasi. Selanjutnya yaitu penyajian data. Nah, dalam penyajian data itu ada beberapa bentuk penyajian. Yang pertama yaitu data dalam bentuk tabel, seperti yang kita lihat, yaitu data nilai ulangan matematika siswa kelas 8B sebanyak 30 siswa. Nah, bisa dilihat ini adalah tabel nilai ulangan siswa. Yang kedua yaitu dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, yang ketiga yaitu dalam bentuk diagram batang seperti ini. Yang keempat dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Nah, yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Nah, dalam rata-rata ini itu ada rata-rata data tunggal dan juga ada rata-rata data kelompok. Nah, dalam data tunggal itu ada rumus data tunggal itu seperti ini. Yang dilihat yaitu X sama dengan X1 plus seterusnya, terus dibagi N. N ini adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, kalau X ini atau kita bisa lihat di sini sigma ini adalah jumlah seluruh nilai data. Nah, ini adalah contoh dari rata-rata nilai data tunggal. Nah, kita mempunyai data seperti ini, yaitu 7,5, 8, 7, 6,5, 7, 7, 6,5, 8, 7,5, 8, 7, 7. Nah, dari data ini kita dapat menentukan nilai rata-rata atau mean dari data tunggal. Dengan cara yaitu kita tambahkan dulu nilai dari data yang kita punya. Nah, nanti kita akan dapatkan yaitu 87. Selanjutnya kita bagi 12. 12 ini adalah jumlah dari data yang ada. Jadi 87 dibagi 12 hasilnya adalah 7,5. Jadi nilai rata-rata atau mean yang didapat murid tersebut adalah 7,25. Selanjutnya yaitu rata-rata data kelompok. Yang ini adalah rumus dari mean atau rata-rata data kelompok. Nah, X ini sendiri kan rataan hitung dari data kelompok tersebut. FI adalah frekuensi dan X itu adalah nilai tengah dari data kelompok nanti yang ada. Ini adalah contoh dari rataan atau mean data kelompok. Nah, ini adalah nilai dari siswa dan juga ini adalah frekuensi atau banyaknya nilai yang mendapat nilai tersebut. Nah, dari data ini menentukan mean dari data tersebut. Nah, yaitu dapat kita gunakan rumus data kelompok karena data yang kita punya yaitu data kelompok. Maka dapat kita jadikan atau kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi nilai tengah dari nilai ini nanti kita kalikan dengan frekuensi. Nah, nanti kita dapatkan nilai atau ini kita dapatkan nilai yaitu 2470. Selanjutnya itu kita bagi 40. 40 ini kita dapatkan dengan menjumlahkan frekuensi data yang kita miliki. Nah, selanjutnya dapat kita hitung yaitu 2470 dibagi 40, hasilnya yaitu 61,75. Jadi mean dari data di atas yaitu 61,75. Selanjutnya yaitu modus. Nah, modus di sini juga seperti mean, yaitu modus data tunggal dan juga modus data kelompok.
Nah, modus dari data tunggal yaitu data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Contohnya yaitu kita menentukan nilai modus dari data berikut. Nah, kita mempunyai data ini 7, 8, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 7, 9. Nah, dari data ini yang kita miliki yaitu yang paling banyak yaitu merupakan angka 7, karena angka 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, jumlahnya ada 5. Jadi modus dari data tersebut atau data yang kita miliki yaitu adalah 7. Selanjutnya yaitu modus data kelompok. Nah, modus data kelompok ini dapat kita lihat yaitu kita dapat yaitu rumusnya seperti ini. TP yaitu tepi bawah, ini D1, ada D2 juga, ada P atau panjang kelas. Nah, perhatikan diagram batang di bawah ini. Nah, kita mempunyai diagram batang seperti ini. Nah, berdasarkan data diagram batang di atas, tentukanlah modus data kelompok dari data diagram tersebut. Nah, dari diagram di atas atau yang kita miliki yaitu kita bisa menentukan modus dari interval 45 sampai 49. Maka kita menentukan dulu nih, ada TB-nya berapa, D1-nya, D2-nya juga berapa. Maka nilai modus dari data dapat kita hitung, atau data yang kita miliki itu kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi nanti mari kita hitung, yaitu hasilnya nanti 44,5 ditambah 2, jadi 46,5. Maka hasil dari modus dari data kelompok yang kita miliki yaitu 46,5. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.